Jikalau engkau berkata, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati, dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan akan jarak, dan tiap-tiap sesuatu yang terbukti itu adalah baru timbul dari yang terdahulu. Fa'inul wajalik lamun engkau mengata yang demikian, faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala. Berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan. Lamun dikatakan kayak itu, wa ila abaita dzalik, jika engkau enggan mengata yang demikian, fama makna taraka bil ba'di min hadza ala ba'di, apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradat kudrat dan harakah tadi? Fa'lam anna qawlaya anna ba'dal hadatha an ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat, iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata-mata. Dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubirakan bitawallud atau bighairihi, sama ada kata-katanya meranakan atau lain daripada kata-kata itu. Bal hawalatu jami'i dzalik ala makna alladhi yu'ammaru anhu bil qudrah al azaliyah. Tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di dalam kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat dan kita sama, kudrat kita sama, gerakan kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang-orang sudah mendapat makom pana pada tauhidul af'al, ciri-cirinya hanya seperti itu. Kenapa cirinya? Yaitu Allah yang faridah ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada mengiktiraf napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke makom tauhidul af'al. Kada ada lagi mengiktiraf. Sebab bila dia mengiktiraf, tak iktiraf siapa? Tak iktiraf memperbuat yaitu Allah. Nah, oleh sebab itu orang mewajibkan orang dipelihara Tuhan, dipelihara dari kata kesalahan. Pahamlah? Di antara kesalahan mengiktiraf. Jadi wali-wali itu pada ada di hatinya mengiktiraf. Lantaran ada mengiktiraf di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini pusangnya terusan sebab mengarang mengiktiraf itu gawiannya siang malam disuguhkan masih kadang jiwa lagi. Sugih sudah ya kadang jiwa, apalagi susah. Sehat apa sudah badan kadang jiwa, apalagi garing. Bapak angkat kata sudah ya kata nyaman jiwa, usang jiwa, apalagi dicabut orang angkat. Berjualan ke kayu cuma pada larang bandar, bawa jiwa, apalagi hilang lalu. Ini ngaran orang awal. Matinya nanti bicarakan ini orang-orang yang sudah sampai kadar tauhidul apa kirinya mesem terus napa aja kalau jadi senyum sebenarnya.
lihat Rasulullah bil bisri mutasimi. Artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya yang terus mutasimi itu isim fa'il. Apabila isim fa'il itu terus-terusan. Bil bisri mutasimi. Di dalam Habib Abdullah bin Abbas ada tadi wa may yu'min billah la khawfun alaih. Kalau orang itu jujur imannya lawan Allah, kada ada lagi takut pada Allah sakit. Nang orang sakit hati itu kalau ada musyiah kan ada takutan di hatinya itu, lalu kalau tenang. Ada Rasulullah lamunnya makanan halal munnya makanan kasih kadang-kadang makan kalau dimakan apa tidak. Kalau langsungnya mengadakan ini kehambaran ada sekali, ini kemanisan ada, ini kepahitan ada, ini kepadasan ada. Semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah mengirat maka aja nanti jadi, maka Rasulullah jadi ikutan. Jadi Tuhan menyuruh kita beriman, Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat supaya kita jangan lagi ada sakit hati, supaya jangan kita burung lagi hendaknya jangan, hendaknya kita kemunyaan masuk di isinya, di minyaknya, namun pada awal di minyak barang di niur, tapi kalau masih di niur ada juga kosongnya jaga. Artinya 9 bulan ada juga 3 hari minta umur. Baik laki-laki maupun bini-bini. Amun orang-orang awam begini yang ada malam ada sakit hatinya. Sebab orang-orang awam artinya balik sampai ke martabat tauhid. Nah di sini duduknya qasidah. Ada wali-wali itu mengarang qasidah. Wa kullu fi'lin jamil. Semuanya antar perbuatan tiang itu elok ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini pertama mengenal Allah, yang kedua beribadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan itu. Dalilnya kita disuruh menyembah, disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama fa'alam annahu la ilaha illallah, seperti yang yang kedua Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmatnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad u'iddat lil muttaqin alladzina yu'minun. Dalilnya
Maka ditakuni siapa aja ditakuni ikamnya hendak sakit hati kah, hendak senang kah? Jawabannya berapa? Lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifah. Nang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua motif ini aja tugas kita selama di dunia. Mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kada mukallaf kada disuruh juga. Dua macam itu orang-orangnya balik atau balik juga orang-orangnya gila kada disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya terpengaruh dengan fakta ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuk. Ya biasa dunia melaksanakan yang Tuhan ini ada camuk. Kalau ada yang ada yang merasakan kursi lain dari ma'rifat juga, lain dari ibadah sudah kursi dilakukan, lalu tamu, lalu apabila kursi dilakukan bulan dan karena bulan dilakukan sudah, artinya ada lain lagi. Lalu kamu karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya hanya berbacaan menuntut ma'rifat, berbacaan ibadat, dunianya aman. Yang sudah kada kawasan dunia aman kayak itu minimal artinya paling kurang rumah tangga kita aja sudah. Itu sudah minimal. Supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang mengenal Allah, menjadi orang yang beribadah. Tinggal situ aja sudah. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja sudah. Apa kita hendak mengurus orang yang sebuah rumah? Iya. Mengurus rumah tangga seorang aja sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi ngurusin orang lain. Saya kira ini kita ini mau bersedekah. Anak kita mau bersedekah. Malam pukul 3:30, pukul 3 bangunan, berdoa. Baca dalail Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib haddad, ratib umar atras, burda, wirdul latif dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca. Banyak untung subuh sembahyang, baik biasa aja, hanya hendak tadabbur. Ada yang berbasuh pas makan malam, ada yang bersesapu di dapur, ada yang meleng lantai, ada yang dapat kapas. Wiridan lagi dibaca wabah sahar, waktu sahur sudah dibaca habis wirid. Nah, waktu ulang ringan, soal bangun. Mudah-mudahan kita barakaan terutama ahli jiran yang bisa kumpul, mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan, awal melaksanakan mengaji ilmu ma'rifat dan awal ulang artinya bersedekah amal jariah dan ulang bangun tengah malam beribadah, baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia banget lamun kita ke bangun malam beribadah, bini kita pulang bangun malam beribadah, anak kita bangun malam beribadah, bahagia banget. Amunnya mati kita rasa puas saja, tak mati bini rasa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat mengamuni bahwa bini ini pemurah, kada pemarah,
dan ulang ibadat, pamurah dan ada pamarah, serta ibadat mati nang bini kita asalnya asal puas saja kita malapas rohnya itu, haknya malapas biasa itu. Lamun sudah bini kita itu aktif beribadat tengah malam pangoleh mati rasa kepikir juga artinya kasihan minim sampai ke mati rugi. Bangunan itu sudah tengah malam kalau pukul 3 pas tengah 4 sudah kita bawit sudah dan dalam bawit itu jangan sayang, ada amal jariah, ya Pak. Sebab ikan ini jalan ada alunan karisin mati yang lalu 3 ikan kalau nak pada mati. Pertama orang-orang bersedekah jadi karisin matian tetap aja seperti ini. Hidup yang kedua orang alim yang melajari orang, ya kan? Yang ketiga orang yang bisi anak, anak soleh, itu kasih matian. Itu yang ketiga itu dalam kubur ini hidup saja. Amal solehnya tadi terus jalan. Macam apa lawan amal kada bisi, ilmu kada bisi, duit yang digunakan. Duit yang digunakan amal jariah duit. Apa menuntut ilmu kada ada duit. Ya kan? Balana kada bisa laki-laki. Laki-laki balana iya ya sudah. Daun sulus kamar. Jadi apalagi pada duit lagi artinya kita ini ada cari, berdagang, berusaha, berumah. Ya kan hasilnya aman jariah ya awal 3 kan kalau kita berdagang duitnya amal jariah yang kedua ilmu ada dilajarkan yang ketiga anak ada juga bisi yang soleh ya pada awal 3 lalu kan ya pada awal hatinya berusaha menyadakat yang 3 itu apalah aku ada syakuro syukur jalan Tuhan lagi. Jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang munafik adalah hanya di lidah. La ilaha illallah di lidah, tapi hatinya kadang mempercayai. Itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang beriman tapi awam ini untungnya la ilaha illallah hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah tapi hobinya maksiat menggali secara tujuannya ini ngarannya orang imannya ikan tampurung. Ada orang yang muqarrabin imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat. Cuma masih ada juga lagi bisa sakit hati sebab niur itu ada mempunyai ampas bisa sakit hati juga bisa merongseng juga merongseng bahasa sini bahasa usulnya menyinari nah iya ada orang yang siddiqin ini orang yang fana pada af'al nah ini kadada lagi duka citanya ciri-cirinya kadada lagi mengiktirat kenapa aja yang terjadi sama ada di dirinya sama ada di luar dari iktirat
famal amru laka wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasidah orang itu. Dahil ikhtirat, buang sejauh-jauhnya ikhtirat apa yang terjadi. Famal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya, wala fi harakatil falak, mengatur falak itu pun bukan nyawa juga. Mengatur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang sudah panah di al-alillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa mensyahadahkan bahwa makhluk ini barataan ada bisi perbuatan hanya Allah saja yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Tapi ini barataan ada barang rugi. Nah, jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari dada. Kita ini derajatnya awal sabdi kita masih jadi itu aja lagi. Kita ma'alif dan lagi jangan lagi maksiat kita jangan lagi sudah. Sedang banget kita bertaubat sudah sedang malam kita. Siang yang ada jam mengantuk boring ada jadi balik Tuhan mengantuk boring yang siang ada. Artinya cukup kaya boring insyaallah saja. Bangunan aja malam sudah. Apalagi bangun malam ini ba'dus sholihin qablakum. Ini menjadi tradisi orang-orang soleh yang berhari-hari malam. Dan orang-orang malam beribadat ini pulang, artinya menghilangkan penyakit di awal. Banyak sehat, banyak segar daripada sakitnya. Nyembah sembahyang apa-apa, menyembah aja, napa ada darah pada normal jalannya, pasti akan galannya. Dan hampirakan kepada rahmat Tuhan. Ulang. Dan ulang menambahi berkatnya umur tajuan sudah kita malam itu nang guringan tajuan sudah bangunan aja mulai pukul 2:30 ke pukul 3 ke pukul 4 pokoknya apabila ada yang kita bangun minta garak kalau kita bangun gara-gara itu kemana wiridhan sudah Quran ada ya kan, istighfar Hasan Basri ada, dalail ada, burda ada, yadul latif ada, watul abbas watul haddad ada ya kan, sudah Quran itu sebutin dulu kan membaca itu berapa jam membaca itu pada mayung-mayungnya sembahyang yaumul bahwa sudah sembahyang sunat kubur saja, sembahyang hajat ada aja, maka kita ini banyak hajat dan Tuhan. Agak sembahyang hajatnya sudah ayat kursi, kalau Rasul ada di kitab Yasin, di buku Yasin sudah ada jadi siapa lagi menggaganya aja lagi waktunya tengah malam. Yang orang kaburingan ada bangunan, asal lebih yang masuk. Niat tabqul jannah di salam jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikaya kita adalah terbit daripada zat yang bersifat kudrat yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita demikian juga kudrat yang kaya kita demikian juga harakah garakan dalam kita
Jadi usaha dan ikhtiar kita itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nangkai itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang dijaga jangan malapas usaha. Dia lamun usaha ikhtiar dilapas, sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan ganteng aja, dimakan kok, makan terus saja. Jadi yang hendak melakukan usaha berada Allah, lapas saja, makan jangan, minum jangan, bagara jangan, berdiam jangan, mengapa biasa, bagara jangan berdiam aja, minum. Yang Jabariyah, tujuannya Jabariyah itu tahu kan? Pertama ketangguhan, yang kedua ketambahan, yang ketiga berjagawan, itu aja. Ada lain dari kalau tiga macam guru-guru sarapan yang tiga itu aja. Nah gunanya yang tiga dunia, berjagawan dunia, berjagawan sama lawan ayam, ya sama lawan ayam apa? Nah ya ada. Sama dengan ayam yang manusia lagi. Wa huwa al-aslu alladhi ya kan lam yakifka fatul khalqi alaihi illa tasawun fil ilmi. Nah, samunyaannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang tidak yakif, artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi. Nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala, nang tahun ini hanya orang-orang nang rasikhun fil ilmi, orang diberi ilmu nang benar. Itu aja maknanya sih. Adapun fatul khalqi urang awam kada sampai pikirannya ke sana. Kasihan dia. Itu tadi pikirannya itu anak kita ini belum berisi sempat belum kawin. Ya kalau yang depan menunduk ilmu ini pina urang aja naik kelas tolong pina kada naikkan bunga. Nah, apalagi semacam aja udah hendak pada sematian, jangan apik. Itu aja semacam jalan lagi. Ya ketawa tiga bang. Jadi orang sugih nang maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum, masalah jariah ya, maulah libah wali-wali, ya ketawa. Limbah itu pulang ada ilmu diajarkan pulang gratis pulang mengajarkan ikhlas artinya. Ada anak pulang awalnya dibawa awalnya duduk di hijaz dan larang umpat balalayan larang dulu kalau mereka ya tak awal komplek aja sedekah yang dia ilmu yang dia tahu walaupun salah. Ya. Pada apal-apal ada ngambil itu bingung pulang banyak pukul setengah 4 dibuka kan kamarnya. Nah ya. Lalu bukan sudah buka pulang semuanya kamar di sini. Nah sudah. Lalu bukan juga. Sebalik yang laki susun, nang laki itu mandi balik. Tapi kalau ini buka kamar seksinya pulang minana itu lawan anak. Nah pada sembahyang ya Allah itu namanya rumah tangga bahagia. Oh
bahagia banget. Lamun bisi anak dua ini si picak, si kolombo, nah lamun bisi anak dua aja, si picak, si kolombo, coba lamun bisi anak 10, jadi ulama 10-nya, untung kagak ada. Rasulullah menganjurkan supaya umatnya ini bertambah banyak hitungan. Itu Rasulullah bupatinya yang banyak misi anak buah gembira Rasulullah. Lamun bupati bisa anak buah anu sakampung karaton dia bupati karaton sebenarnya bupati Martapura masa Martapura umum kada. Nah, itu contoh saja. Rasulullah umum apabila umatnya umatnya ini bertambah banyak. Tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak, ingat bagaimana pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa innahum waqa'u ala kulli ma'nahu. Maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasul itu wal arifun. Orang-orang arif billah itu mereka itu waqa'u artinya ittalaku, mereka itu melihat alam kulli ma'nahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi. Pahamlah. Kalau kata-kata lain orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi. Nah, rahasianya yaitu fi'lul itu rahasianya. Itu rahasianya. Ada wal waqafatu wa qafu ala mujarradi lafzihi ma'ana wa kasbihi bi qudratina. Orang awam ini lantaran tadi akalnya juga pada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudratnya. Tuhan bisi kudrat juga. Nah, lalu marahnya tadi warnanya itu orang awam. Wahwa baqitun anil haq itu jauh daripada yang benar. Wa bayana zalika yaqul walakin ba'dul maqdurat murattabun 'alal ba'di bil hudus tarattabal masruf 'ala syar'i fala tasduru min al-qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin. Tetapi jadi susunannya susunannya adalah artinya pertama timbulnya kudrat dan azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradah dan timbulnya yang dua ini sesudah ilmu. Pahamlah? Sesudah ilmu. Jadi Tuhan itu bersifat ilmu dan Tuhan bersifat kudrat iradah. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwa Tuhan itu bisi kekuasaan dan bisi kehendak. Dan ini itu memang orangnya tahu. Lama orang kada tahu, kalau boleh tahu juga misalnya tapi kada kawal, kada boleh. Kawal dia, tahu dia tapi indah. Hujan baru sungai kada ada pun. Mau lah jadi panggilan dan jadi jelas di situ bahwa ada sifat ilmu, kudrat dan iradah sudah.
Paham? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata kudratnya, nyata iradatnya. Bandanya yang terjadi ini af'al. Di dalam af'al ini nampak dimusyahadakan ilmu, kudrat, iradat. Jadi af'al di luar, rahasianya ilmu, kudrat, iradat. Lalu hilang i'tirad tadi. Kayak itu jelas saja Allah. Lalu kemudian andai kata orang itulah mati, kawalan dipadahkan dulu. Kalau dulu mati, kawalan dipadahkan berpuasa, kawalan dipadahkan berhandap, kawalan dipadahkan berulah. Nah, oleh sebab itu susunannya tauhid sifat, la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu kan. Lamun susunannya kudrat, iradat, ilmu hanya ayat gugur amalannya memakai la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat memaham yang lainnya, samunya ini gawian siapa? Gawian yang hidup tadi. Tapi berapa tahun lalu mati dulu, Tuhan aja hidup. Jangan nang ini berapa tahun mati, sudah nang hidup, ia nang memulis. Kesengat semalam nang aku berkuliah 2 kali menembak dia yang lainnya. Tadi dia ada tembakan 2 kali. Ya, ini tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuan kedua ya. Ada nangkakannya, iya nangkakan bagi rabbinya, nangkakan kiwa yang tadi bata tangguhan, bata tambahan, baca jawa itu aja. Ma'rifat ini dia tapi menggunakan nangkakan kiwa. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu dua sama. Cuma bisa saka kiwa, bisa saka kanan. Ada kitanya ashabul yamin yang saka kanan, ada saka kiwa sini. Nah, wala ilmu illa ba'da hayat wala hayat illa ba'da mahalil hayat. Ya jaddah. Mahalil hayat ya jaddah. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu min al-jismi alladhi wasatul hayat fakadzalika fi sa'in darajatil tarkib walakin ba'da syurut rubbama darat al-amma wa ba'daha la yadhar illa al-fawasi al-mufassasin binuril haq wa illa la yataqaddamu mutaqaddimun wa la yata'akharu muta'akhiru illa bil haq wal luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana taqdim wa ta'khir 'abadan lillahi ila majadan ta'ala Allah 'an jahilin wa kabira. Tuhan itu mengatur mengulang sesuatu ini bagi dia itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu mengulang sesuatu ini pada sanggup sekaligus Tuhan mengulang awal. Cuma sunnah sidin maulah sesuatu bersusun pada dulu apa hanya Allah pada dulu hanya apa itu memang sudah sunnatullah itu diturang teratur bumi dulu orang hanya langit. Apakah ada kuasa membayarkan berulang kuasa? Tapi sihir mengatur bertahap. Puja orang ini bertahap. Oh, daripada hadap balai bertahap. Bumi dulu hanya langit, ya kan? Summa stawa ila sama bagi kalau langit.
Wa ila hadza asyara qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan jin dan manusia, hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah, ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujunglah wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Maka arti khairan kasiran yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi manusia lawan jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu kadang putus ibadah, apabila orang kadang putus ibadah, orang itu mengarang husnul khatimah. Orang beribadah kadang putus sampai mati kadang putus ibadahnya, orang husnul khatimah lamun merahatkan misalnya putus ibadat lalu mati. Nah itu membalikannya, membalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amitni ala syahadatin wa ibadatin. Ulun minta mati akan mati bersahadat dan di dalam ibadat. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadat. Lamun lahatkan maksiat matinya rugiah. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Faidah barokah panasok tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula, sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Kadang merasakan putus ibadah matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma lahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwa bersifat dhaif. Apabila makhluk ini berucap kami semua dhaif, artinya nang kuasa siapa? Tuhan. Apabila sudah yakin semuanya dhaif, Allah aja yang kuasa, kamar mati pada tawawa. Mesti kepada nang kuasa itu. Jadi umpama kita pada ujar ulun baik dua. Lamun kita mau ujar yang jelasan, ulun baik dua. Jadi hanya kalau Allah, kenapa kita kalau Allah mana kepada Allah bukan kepada ilasan, bukan kepada tokoh. Paham? Ada kalau bilang doa suratul waqiah. Ya Allah, ulun minta samsian ya bahasa kitanya. Apabila ada yang memberi dan ulun pandangan ulun, ya memberi. Apabila ada yang kada memberi ulun, pandangan ulun, dia dan kada memberi. Sebab di belakang memberi itu
Pian di balalang kana membari pian itu ada di dalam doa ijawab akhir. Coba kita mana? Kita biasa doa ijawab akhir. Nah, doa ijawab akhir waqi'ah. Nah, namanya wa nastajilu bihamdi man a'tana. Jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun wa natali dan ulun kena bala bidami mana anak menyumpahi orang kada memberi nang memberi dipuji nang kada memberi disumpahi. Jangan sampai ulun kayak itu. Kenapa? Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul aqwa wal man'i. Karena di belakang nang memberi itu pian, di belakang nang kada memberi itu ya pian dua. Nah, kita apabila adalah memberi itu Tuhan memberi. Pada dibayar Tuhan buat Tuhan memberi. Jadi kan tidak urusan lawan makhluk ini adalah urusan. Kadang ada sekali jadi berarti orang arif billah hatinya itu kadang ada berdosa lawan makhluk, kadang ada berhubung lawan makhluk. Mun kadang ada berhubung tentang di mana berdosa. Ini hubungan dengan Allah. Nang memberi Allah, nang kada memberi Allah. Nah, ya jadi kan baca wirid lamani alima apa dawala dia lima mana tak al-mani'u Allah al-mu'tiba Allah juga nang lain ini mati barakaan dan mala'i min kulmati ahmadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya kalau mutu qabla tamutu wa illam taf'alu walan taf'alu walan itu bawa nah cukup aja sudah ilmunya yang bilang di isasah cuma ada hobi maksiat yang ingin yang mahalala ya kan kita sudah bertobat aja dari maksiat kita ya ke api kita ampihi sudah ya ke malam bangunan sudah coba rasakan karasaan nang asalkan turun lalu kaminyar dulu, ya langsung kaminyar dulu. Tapi lah meninggal kerja sebulan-bulan kita bisa juga. Di mana marong-marong bahasa orang sini marong-marong apa bahasa usul. Menyingar. Marong-marong bisa juga yang masih ini kerjanya. Ya kalau sampai kaminya. Senyum terus-terusan mati kalau kita senyum nyaman pada nang melihat saja kita bila ulang mati misal nang pamandian ini senang kalau melihat coba kamu sudah nang mati ini lima mati marahmu limanya maambil pulang kagayong iya, yang buka pengambilan ya. Mengambil kagayung. Faqul ma baina as-sama'i wal ardi hadithun ala tartibin wa jibin wa haqqin lazimin la yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha. Setiap apa di antara alam dan bumi itu semuanya hanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan. Kalau diubah lagi ya kan? Ini ayatnya ma yubaddalul qawlu ladayya.
la yatasawwaru an yakun illa kama hadatsa wa ala hadha al-tartib alladhi wujida fama ta'akhkhara wa ta'khir illa al-intizar syar'i. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terbukti itu memang karena syaratnya juga pada cocok ya kan. Ya orang bangun lihat aja nih dulu ulah ledak ya kan. Lamun bangun ukurannya 21 hari maulah ini memacu jalan karena mau bersusun jalan dulu. Apabila 21 hari hanya jalan di paculnya, berarti belakang di atas kuat saudara. Itu memang kayak itu. Cobalah seminggu aja pacul jalannya. Sedangkan sama dabas supaya. Nah, kita pulang menanam mangga di hadapan rumah. 3 tahun setengah 4 tahun hanya melakit berbuah, ya kan? Lamun hendak mangga dan hari itu juga ditanam, hari itu juga berbuah, nukar mangga dan sudah berbuah. Jadi artinya, maksudnya kita ini harus berilmu. Tiap-tiap kenapa gaya itu jangan hendak badadas itu artinya ilmunya jangan badadas. Lamun badadas takut lihat seorang hari. Jangan badadas, jangan ada minar rahman wal wajalah minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu itu badadas. Ujung hari apabila badadas takulidas itu mangsa takuyak itu aja. Wal masyhur qabla syarti muhalun wal muhalla yasfu bi qawlihi maqdura. Jadi fala yata'akhkharu ilmu anin nutfah illa li taqdisatil hayat, ya kan? Maka tidak terbudi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup, ya kan? Syarat hidup kurang. Ini kisah manusia ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup, karena air maninya itu mati karena mau jadi anak. Artinya telur ini kenapa mati? Walaupun ta'akharu al-iradat ba'dal ilmi ila litaqdisatil ilmi. Ada juga orang lantaran ilmunya juga kurang. Wa kullu dzalika min hadzal wajib wa tanqibul haqqa fi syai'in min dzalika la'ibun wa tifaqun. Nah ini samunyaannya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur, hati-hatilah. Ini pemerintah bujur ini banyak banget di hukum kita, maka hukumnya salah. Tabelujur punya tabelujur itu adalah kudrat Tuhan. Ada lagi kudrat Tuhan, tabelujur juga kudrat hilang. Hati-hati benar-benar. Dosa Tuhan tahu. Ada tabelujur itu memang iya dasar orang yang jadi gitu, yang jadi. Ini banyak orang awam lagi awam dari ya Allah. Menyambat syariat aja kasar. Guru ulah syaratnya syarat umum. Maksudnya ulah azimat itu syarat. Menyambat syariat aja kasar. Nyawal aja turun ke dalam kasar. Basyarat. Maksudnya basyarat membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
turun ya pada rumah itu ngaranna syariat. Itu ngaranna kata tiga bismillah sebutnya tawakkaltu ala Allah dua la haula wala quwwata illa billah itu ngaranna kata tiga hadisnya ada orangnya itu apa kenapa ada apa. Hadisnya bagaimana, apa, kenapa, ada apa. Mahambus yang hidup benar. Apabila kedua lubang hidungnya ini anginnya rata, tulang lahirnya. Ada kena namanya sebutin yang kada rata, kederas sebelah, kada deras, kada turun, kada rumah, kada halnya turun. Uang bayar utangnya, uang bayar utangnya, gara-gara saling semaan. Dengan cita jalur kulima sudah, ulur pada kaum memaksa akan kesehatan, cukup sejam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah. Adalah hasil dari ilmunya, maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian, bukan sia-sia susunan itu. Dan keberujur memang dikehendaki Tuhan begitu. Allah Ta'ala bersifat hidup lah, kemudian bersifat ilmu, kemudian bersifat iradat, lalu bersifat qudrat, lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Baiklah. Susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada qudrat, kepada hikmah, ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL-nya. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham bi antuqaddira insanan muhdisan qadim gamasa fil ma'i ila raqabatihi. Misal manusia itu junub, lalu inya itu masuk ke dalam banyuk sampai ke ikan panggulu. Fal hadatu la yastati'u an a'dha'ihi, maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana ma'u huwa dha'i'u, sekalipun banyaknya itu sudah naik, ya kan? Wa huwa mulakin lahu faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan lil maqduratin ta'alluqatan biha mulaqatal ma'il Allah. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh angka perbuatannya. Paham? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat. Paham? Ya kan diumpamakan lampu, kudrat itu lampu sorot. Tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan dekat, semuanya dita'alluqi oleh kudrat. Dengan takluk, ijad atau ikdam, ini ta'alluqnya dua. Artinya ma'ada'akan atau madi'ada'akan. Allah kuasa mengadakan, Allah kuasa meniadakan.
Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu ada bersifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji makrifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi. Adab saja. Menjaga tingkah laku aja. Macam apa tingkah lakunya orang yang tahu Tuhan bersifat kudrat, jangan bersifat sombong. Walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan tahu mengambil pangkatnya itu. Ketuman saja Tuhan mengambil pangkatnya. Ya kan? Atau orang suci gitu juga setumat saja Tuhan mengambil pesucian. Atau orang yang sehat setumat saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang serabah normal setumat saja Tuhan mengambil banyak inaknya ampit. Ya sudah mati ya. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu, dan tawadhu itu adab hendaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi dianggap kabujur nang bekas dijajak batas, itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita tuh duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Nang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi pesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina akan dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang serongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lawan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya kada ketujuh, jangan panjang. Mun hendak abdi hadisan membaca doa waktu sujud waktu serongonan tengah malam bangunan tengah malam sudah berada, jangan guringan lagi sudah. Apabila sudah pukul 3 pukul 4 bangunan berada, sembahyang taubat merasaan kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan umat, lawan jiran, lawan macam-macam. Banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3:30 4 bangunan, sembahyang taubat, baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran tak apakah lagi. Bangunan sudah. Ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantian ya. Bangunan sudah bangunan. Dunia sudah pada kiamat sudah. Tinggal berapa lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam. Dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, maka jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam. Jadi abdinya Allah. Itu tugas kita selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita jangan putus ibadah dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah, mati dalam syahadat. Dan banyak bersedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling darat dan nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah.
Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang pada kematian lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariyah, bersedekah jariyah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sastra umum, ke ulah sumur umum, ke wakaf jariah. Biarnya dalam kubur tetap hidup, sama lawan masih di dalam di atas dunia. Amalnya itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalkan, dilajarkan. Pertama diamalkan, yang kedua dilajarkan. Artinya nanti kita lajarkan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Pahamlah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Agar nang sunnah, apabila kita menyuruh orang yang ada nang sunnah, kita pada menggawe, itu pada tersalah. Lamun kita menyuruh orang yang ada nang wajib, tapi kita pada menggawe, itu nang tersalah. Itu ada batas-batas. Ada batas-batas. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisi anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisi anak beriman, anaknya mati, abahnya umahnya di dalam kubur itu hidup aja umahnya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksud keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu saja. Nah, itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, bertambah pulang, karena membuyut juga. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak misi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak misi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal kematian dia. Bersedekah amal jariah dan ilmu yang diamalkan kemudian dia sampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsulu bihal maqdur kama la yahsulu walakin hadas bil ma'i idhara lisyati wal ghusl wajhi. فإذا وضع الواقف في الماء وجهه على الماء وعمل الماء بسائر الأعضاء وجعل الحدث. Apabila mani tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan ditahalluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncu nang halus nang kadu tahluk kudrat berada sesungguhnya lalu sebagaimana misranya banyu lawan orang yang menyalam di dalam sungai. Ini orang yang junub lalu bercabur dalam sungai sebukuan lalu basah. Nah jadi misralah tahluk kudrat itu kepada seluruh alam semesta. Ini yang maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah di sinilah maksud ayat Quran fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Itu. Jadi kita disuruh mengaji sifat 20, ya kalau mulai yang di bawah dulu, ya kan, mulai wujud, ya kan, sampai kepada kudrat, sampai kepada ta'alluq, ya kan, itu. Lepas sudah paham itu, hanya disuruh ulang bakal lakukan. Ya salah tahu kan kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Kelakuan itu ya orang tasawuf. Ya kalau mendengar lagi sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, nang kenapa tasawufnya jangan bersombong-sombong.
Kalau pantang berpangkat jadi raja, pantang sugih, pantang kada sejaringan, pantang macam-macam lalu pantarinya ampunnya kartak. Kada boleh itu ngarannya orang itu kan melawan Tuhan tapi kada beradab. Setumat kana Tuhan hendak mampihin segala macam-macam itu nang rupa sering bagus entah setumat kana Tuhan mau duit nang banyak setumat Tuhan hendak menghabiskan. Pangkat nang tinggi setumat Tuhan mampihin. Sebab ini ditahalluki oleh kudrat dengan ta'alluq ijab jawab ini ma'adakan dan ma'niadakan. فربما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين بربه عن الوجه لأنه حدث عقبه إذ يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رفيعا والماء لم يتغير أما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبله بل حصل في قول حدث من اليدين إلى غسل الوجه فإذا غسل الوجه هو الرفيع للمحدث عن اليدين وهو جاهل بالله أظن من يظن أن الحركات تسلب القدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل خطأ بالعلة فالحدث بالوجه سبب الحدث باليد بالماء ملق لها لا بغسل الوجه والماء ولم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث فيهما شيء ولكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة وهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورة القدرة الأزلية مع القدرة القديمة والقدرة الحادثة. Kudrat itu kan bukan anu qadim, ada makdurat, anu baharu. Apa baharunya? Cuma si baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatkan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan nang orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, yang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Nur Muhammad itu sealaman berarti nang alam ini qadim berapaan? Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu mereka kurang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan itu aja, tinggal dunia aja. Ada lain daripada hendak muka itu juga ya. Ada kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun menuntut ilmu ini gak sekedar ibadah, bukan gak sekedar jagawan, bukan gak sekedar tangguhan, bukan gak sekedar bapak ketambang ada lain, orang coba ibadah saja kalian. Ada tujuan lain. Ya kalau kanan, kalau kita kaki wa masuk kali itu ada. Wahada perubabin akhara li alamin akhar min awal mukasyafat. Nah ini kalau kita terusakan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicara akan ini pertama kapal, kita membuat dalam kapal situ, pahamlah. Masalah mutiara yang di dalam laut itu urang kembali. Jadi kita ini ingin syariat lawan tarekat, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya. Nang urusan kita ini itu aja. Pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu ba'udu, mulainya basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahu enam itu ngarannya syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngarannya tarekat. Hingga dua ini jaga ya. Iya ngarannya ilmu amal.
Nah, apabila kita berilmu amal ini, karena dibalas Tuhan dengan ilmu kasar, yaitu ngaranna hakikat. Wattaqullah yu'allimukumullah. Nah itu man amila bima alima, awratahullah ilma malam ya'lam. Iya itu. Jangan hendak dapat mutiaranya langsung, apanya belum bisik. Yalah. Nah ini nang kebanyakan membaca kitab nukilan itu ya model hasil daripada mutiara yang dapat orang. Tapi itu gitu orang, lamun kita hendak dapat sorong, nang mapa asalnya orang dapat itu urut gawe orang itu juga tumbang balik menggawakan nang wajib nang sun. Nah nang wajib nang sunat digawe aja nang wajib nang sunat itu kita saat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala di maka supaya ikhlas ingatan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegang kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawe amalakan ja Tuhan pada menyalahi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. وعند الله الذين آمنوا وصلوا لا يستحقونهم في الأرض ولا يمكن لهم من أمر ويبدلهم من خطيب أن يعبدون من لا يشركون به شيئا. Itu ada orang-orang itu. Jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi, itu bukan berhak dibaca di tengah umum kita. Membingungkan orang-orang lain. Walau terjadi adalah kita akan bicarakan itu baik maksudnya tambi ala tariqat tauhid oleh pilih. Maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan ai wa amalakum. Awal kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun ngarannya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini apa ada, cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iya urang sama-sama. Nangka itu tak. Lalu apabila sudah nangka itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini karena kalau dipercayai sebabnya dari lalu Allah Ta'ala yang buat kawan dipercaya. Oleh sebab itu wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah menjumlah wakil pas. Apabila manusia menjumlah wakil, ngapa lima aja. Jadi kita ini daulah perwakilan itu Allah Ta'ala sudah diamalkan hasbunallah wa ni'mal nang sampai bagus terus diwakili siapa orang Allah Ta'ala mendoakan manusia juga, inyalamah juga, minta jagakan rumah lawan orang yang jaga guring juga. Jangankan rumah kita, tasbih menjaga hilang. Ada kejadian orang jaga yang mana sekarang jaga sekali ini kita main tasbih menjaga hilang tasbihnya guring. Hasbunallah wa ni'mal wakil yang bertawakal kita dan yang bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani amal wakil nang lain ni lah maksudnya, tapi lamun urang arif ujar dalam kitab semalam seluruh alam ini berponder ulun gaib. Jadi orang yang alam arif punya kan anak berpegang orang gaib si bandanya ini berpender gaib. Ada kita kan dengan sebab kita orang awam ini ingin tempurung hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun minta ampun lawan Tuhan, mengaku karena dosa bujur-bujur banyak. Bisa mengaku banyak dosa bisa minta ampun kan Allah Ta'ala. Bangun sudah kedua sudah kita nangguringan tamalan juga sudah bangun pukul 4 mulai bangun sampai subuh ya kalau. Nah
atas nama empat kabarnya bangunan sembahyang taubat, istighfar Hasan Basri, dalail khairat, Quran, wirdul latif, hizib atau ratib umar atas, ratib haddad, sudah ada aja, sudah ada aja, nanti lagi baca-baca ada aja sang mati, ada aja sang mati. Jadi membaca wirid tenang besutan di akhir waktunya sebelum subuh. Ya kalau nah itu di rumah tak pulang-pulangnya siang ya tamu kadada, tamu nih kadada awak sehat saja. Quran dibuka-buka bacaan. Ada jual galian ya kalau daripada misalnya baru yang aja di rumah, dia baca Quran. Cuma tadi dinyatakan semuanya itu adalah perbuatan Allah dan jangan berkaitan kepada ibadahnya itu. Ini jangan berkaitan dengan ibadah itu. Kalau pun banyak sudah ibadat ada usul sudah berkaitan dengan ibadat. Karena ibadat itu makhluk dua. Jelas salah. Mudah-mudahan Tuhan bertolong. Ya, wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, artinya nanti tolong Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innaka ila ilaika wahidun farwa marfu wal marju wa alaika wal iman. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, yang berhak diharap Allah juga, nang dipegang, dipercayai, diulah wakil Allah juga. Kan banyak kali diulang kata-kata orang, ya kan? Kita wakil kita siapa? Wakil kita siapa? Wakil kita siapa? Wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walam naqdir ala an nadhkura min bihari tauhid illa qatratan min bahril maqam as-salis min maqamat at-tauhid istifai dzalik fi umri nuhin muhalul istifai ma'in barjatil qatarat min huwa qalbul intari termasuk serta qaul la ilaha illallah wa ma'arrafta mu'amatan al-lisan. Kasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas daripada lautan. Tapi walaupun luas sampai apa, maka termasuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat ilaha tariqat illa hakikat Allah ma'rifat. Itu samanya meluas dalam itu tadi termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah. La ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab. Apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada bertambah lagi lalu mati. Seminggu kayaknya ada bertambah lagi, sebulan udah ada bertambah lagi. Banyak la ilaha illallah, kasih makan lagi, setahun misalnya masuk surga kada bisa. Hebat banyak la ilaha illallah ini. Kalimat luar biasa. Wa ma balu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa fawqa fis sama tu'ti kullaha kullahin bi idni rabbiha wa yadhhabu al-amra nasbu kulli shay'in alim. Itu misal dari kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah kagak bertambah lagi lalu mati dakhala jannah. Hadisnya itu man kana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir tendernya la ilaha illallah masuk surga. Lalu syaratnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin, artinya masuk surga kada berhisab. Waktu maju berusaha. Jadi kita itu
mudah-mudahan artinya sampat membaca la ilaha illallah, jangan lagi berpandang lain sampai menutup mata. La ilaha illallah, biar aja, jangan lagi pandang lain, tinggal la ilaha illallah habis lah. Jangan ada pandang lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habis. Dakhala jannah ay bi ghairi hisab ay ma'as sabiqin. Yang lalu orang itu berpikir macam apa supaya mati, berpikir Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun fikir. Ujar Nabi meminta kamu bapak jamnya dulu, bapak aku 3 kali, Rina aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku mengarahkan pulang, lalu bapak jam. Sayyidina Ali, Nabi bapak jam juga, Nabi baca 3 kali, Sayyidina Ali mengarahkan, tunggu Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum nyambut 3 kali. Ingat situ, itu ngarannya talqin dzikir. Nang mawarisi husnul khatimah. Tapi berpanjangnya bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bahkan tentang sembahyang landak muring dalam berapa jam maka lalu ditambahi oleh ulama-ulama di pahadisannya Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikrah. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah enggak. Itu Tuhan kada ketujuh lamun Allah aja disebut, Rasulullah enggak. Jadi kalau dipahami dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh mereka. Seluruh tarekat yang mu'tabarah 40 asalnya dari tarekat zikir ini nang Tagmidul Ainain. Lalu perubahannya itu imanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah sekali nafas 2 kalimat, 12 kali berarti 24. Allahu Allah sanakas 12 kali. Hu sanakas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang dilajarkan Nabi lawan cucu Sidin Halim Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sakran, cucunya Abdurrahman Sakran. Ngarannya tarekat Aidaru Siyah. Ada lagi ulang-ulang Nabi dilajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manakasin adada wa wasi'ahullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari pada para. Nah ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah biasa ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah Abah Sidin Idris. Itu sangunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah di Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Samaniyah. Nah itu yang dibawa dari kalang ayah di antaranya pagulan janji seman la ilaha illallah 166 kali. Ya kan? Allah ya Allah 77 dengan situ aja. Nang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawatnya, kada ada itu aja samanya ngarannya. Tapi nang modalnya sama sekali tarekat tadi yaitu nang Tagmidul Ainain tadi. Tahta qawli la ilaha illallah mu'minatan ala lisan wa amma asala iqada maqumi bihi ala qalbi wa ma azza hakikatahu wa lubbaru min ulama rasul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya masya Allah luas benar. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah yang termaaf senangnya hatinya.
tenang marah. Lamun waktu lepas ngaji kita ingat nang membari ini misalnya kait senang dia antara kait dan Allah bandingannya kan kepada Allah. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila enak ada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takbir yang kali dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Wabilah mengikhtirah. Karena mana? Luas sadar artinya la ilaha illallah wasallam. Dibari orang itu tadi memang dari Allah, lamun pada dibari orang memang pada dari itu Allah juga. Jadi ada melibatkan makhluk. Nang mereka betul siapa? Mengulang la ilaha illallah maka betul siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allah yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang la ilaha illallah waktu makan, inya ingat nang menyuapi itu siapa? Nang menyuapi itu siapa? Wa anta imuni waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbih asal iman saja hatinya itu gembiranya kata-kata dinilai kalau lupanya yang alihnya orang-orang awam maksud ya orang awam itu intinya memang wah yang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat inya nang jadi panglupa itu kalau dosa nang jadi panglupa kalau dosa lalu apabila orang berdosa disaliti siapa? Oleh Tuhan. Nah bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah Pak diangkat marah disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, nang kedua makan malam. Itu ngalih benar lawan nafsu. Ketambayan memang sudah biasa kena kadang ngalih lagi cuma nang ngalih kena minta ya sudah biasa nang kakaya lagi yang jarang pulang nah ini nang ngalihnya padahal yang ini sudah sampun pulang nah di sini kami berat lagi nih memandang nang ini adalah pertolongan siapa nya bisa sudah biasa tadi kada ingat lagi lawan pertolongan Fa'ini wajah jamu. Baina tauhid wa syariat. Nah, lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau lima cara mengumpulkan antara dua ini ada pertanyaan. Wa makna tauhid Allah la ilaha illallah ta'ala wa makna syariat isbatul al-ibadah. Arti tauhid itu nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu dikaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini. Lalu ta'ala aku ta'ilan kata fayaqulullah ta'ala ta'ilan wa inkan Allah ta'ala ta'ilan kata fayaqulullah aku ta'ilan macam sekolah yang dikatakan makhluk negari Tuhan negari makhluk negari Awalnya kuam-kuam mengenai kaya ini dari makhluk ada kawasan tinggalnya ya kalau tinggalnya yang kedua berarti yang kedua itu ada kawasan yang kedua nah lalu ta'akulu na'am zalika dari maklumin idatan al-yata'in man wahid ya kan nah itu memang biasanya kada kawan yang mengerti namun sifat itu maknanya sedikit aja. Inkan lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqad. Tapi apabila dua maknanya satu nama dua makna la kama yuqal qala al-amir ulama wa yuqal qala al-jalal wala al-amir qala al-maknan wa jalal qala al-maknan akhar pada Allah buka ini maknan Allah Ta'ala pada maknan akhar kama qala Allah Ta'ala
qailan annahul mustari al-mujidu wa ma'na qawna al-abdi qailan annahum mahalliyat al-khulqati al-qudrah ba'da al-khulqati al-iradah ba'da al-khulqati al-ilmu. Maksudnya itu ya, nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan, nang ma'ada'akan itu Allah Ta'ala si makhluk kita kenyataannya aja. Nah itu kenyataan, bukan ngomong orang dalam kenyataannya kadang-kadang gimana kita melihat. Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu dikaya kita, jadi kita ini ngarannya kenyataan. Habis itu aja jawabannya, itu aja jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا من الغم وكنت من المؤمنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا اله الا الله.